Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat muslim, berjumpa lagi di channel Ngaji Fikih Islam, channel yang membahas tentang ilmu-ilmu fikih. Sebelum kita lanjutkan, saya mohon agar channel ini di-subscribe, like, komen, serta di-share ke teman-teman sekalian agar teman-teman mengetahui dan bermanfaat bagi kehidupan sehari-hari. Sahabat muslim, dalam episode kedua kali ini kita akan membahas masih pada bab 1, yaitu bab toharoh atau bersuci, dimana kemarin sempat di episode pertama kita telah membahas tentang air yang suci menyucikan dan air yang suci tetapi tidak menyucikan. Nah, untuk saat ini kita akan membahas beberapa kajian yang berhubungan dengan toharoh atau bersuci. Yang pertama, benda-benda yang termasuk najis. Suatu barang atau benda menurut hukum aslinya adalah suci selama tak ada dalil yang menunjukkan bahwa benda itu najis. Benda najis itu banyak, diantaranya: 1. Bangkai binatang darat yang berdarah selain dari mayat manusia. Adapun bangkai binatang laut seperti ikan dan bangkai binatang darat yang tidak berdarah ketika masih hidupnya seperti belalang, mayat manusia, semuanya itu suci. Firman Allah Subhanahu wa taala, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hurrimat 'alaikumul maitatu. Al-Maidah ayat 3. Diharamkan bagimu memakan bangkai. Al-Maidah ayat 3. Adapun bangkai ikan dan binatang darat yang tidak berdarah, begitu juga mayat manusia, tidak masuk dalam arti bangkai yang umum dalam ayat tersebut, karena ada keterangan lain. Bagian bangkai seperti daging, kulit, tulang, urat, bulu, dan lemaknya, semua itu najis menurut mazhab Syafi'i. Menurut mazhab Hanafi, yang najis hanya bagian-bagian yang mengandung roh atau bagian-bagian yang bernyawa saja, seperti daging dan kulit. Bagian-bagian yang tidak bernyawa seperti kuku, tulang, tanduk, dan bulu, semuanya itu suci. Bagian-bagian yang bernyawa dari anjing dan babi tidak termasuk najis. Dalil kedua mazhab tersebut adalah mazhab pertama mengambil dalil dari makna umum bangkai dalam ayat tersebut, karena bangkai itu sesuatu yang tersusun dari bagian-bagian tersebut. Mazhab kedua beralasan dengan hadis Maimunah, sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innama haruma akluha wa fi riwayati muha. Sesungguhnya yang haram ialah memakannya. Pada riwayat lain ditegaskan bahwa yang haram ialah dagingnya. Riwayat jamaah ahli hadis. Berdasarkan hadis ini, mereka berpendapat bahwa menurut pengertian hadis tersebut, selain dari daging tidaklah haram. Lagi pula mazhab kedua ini berpendapat bahwa yang dinamakan bangkai itu adalah bagian-bagian yang tadinya mengandung roh. Bagian-bagian yang tadinya tidak bernyawa tidak dinamakan bangkai. Adapun dalil bahwa mayat manusia itu suci adalah firman Allah Subhanahu wa taala, Bismillahirrahmanirrahim, walaqad karramna bani Adam. Al-Isra ayat 70. Dan sesungguhnya telah kami muliakan anak-anak Adam. Arti dimuliakan itu hendaknya jangan dianggap sebagai kotoran atau najis. Lagi pula, seandainya mayat manusia itu najis, tentunya kita tidak disuruh memandikannya, karena kita tidaklah disuruh mencuci najis-najis ain lainnya. Bahkan najis-najis ain lainnya itu tidak dapat dicuci. Maka suruhan terhadap kita untuk memandikan mayat itu adalah suatu tanda bahwa mayat manusia bukan najis, hanya ada kemungkinan terkena najis, sehingga kita disuruh memandikannya. Kemudian yang kedua dari benda-benda yang termasuk najis, yang kedua adalah darah. Segala macam darah itu najis selain hati dan limpa. Firman Allah Subhanahu wa taala, Bismillahirrahmanirrahim. Hurrimat 'alaikumul maitatu waddamu walahmul hinzir. Diharamkan bagimu memakan bangkai, darah,
dan daging babi. Al-Maidah ayat 3. Kemudian sabda Rasulullah SAW, uhilat lana maitatani wadamani as-samaku wal jaradu wal kabidu wattihalu. Telah dihalalkan bagi kita dua macam bangkai dan dua macam darah, ikan dan belalang, hati dan limpa. Riwayat Ibnu Majah. Dikecualikan juga darah yang tertinggal di dalam daging binatang yang sudah disembelih, begitu juga darah ikan. Kedua macam darah ini suci atau dimaafkan, artinya diperbolehkan atau dihalalkan. Yang ketiga adalah nanah. Segala macam nanah itu najis, baik yang kental maupun yang cair, karena nanah itu merupakan darah yang sudah busuk. Yang keempat, segala benda cair yang keluar dari dua pintu. Nah, dua pintu ini adalah dua pintu tempat buang air kecil dan buang air besar. Semua itu najis selain dari mani, baik yang biasa seperti tinja, air kencing, ataupun yang tidak biasa seperti mazi. Mazi ini adalah cairan yang keluar dari kemaluan laki-laki ketika ada syahwat yang sedikit. Kemudian baik dari hewan yang halal dimakan ataupun yang tidak halal dimakan. Sabda Rasulullah SAW, sesungguhnya Rasulullah SAW diberi 2 biji batu dan sebuah tinja keras untuk dipakai istinja. Beliau mengambil 2 batu saja, sedangkan tinja beliau dikembalikan dan berkata, tinja ini najis. Riwayat Bukhari. Yang kelima adalah arak, setiap minuman keras yang memabukkan. Firman Allah Subhanahu wa taala, Bismillahirrahmanirrahim. Innamal khamru wal maisiru wal ansabu wal azlamu rijsum min amalis syaitan. Sesungguhnya meminum khamr, berjudi, berhala, mengundi nasib dengan panah adalah perbuatan keji, termasuk perbuatan setan. Al-Maidah ayat 90. Yang keenam, anjing dan babi. Semua hewan suci kecuali anjing dan babi. Sabda Rasulullah SAW, tahuru inna'i ahadikum iza walahu fihil kalbu ayyagsilahu sab'a marratin ulahunna biturabi. Ruwahu Muslim. Cara mencuci bejana seseorang dari kamu apabila dijilat anjing, hendaklah dibasuh 7 kali. Salah satunya hendaklah dicampur dengan tanah. Riwayat Muslim. Cara mengambil dalil dengan hadis tersebut ialah, dalam hadis ini kita disuruh mencuci bejana yang dijilat anjing. Mencuci sesuatu disebabkan 3 perkara. 1 karena hadas, 2 karena najis, dan 3 karena kehormatannya. Di mulut anjing sudah tentu tidak ada hadas, tetapi tidak pula kehormatan. Oleh sebab itu pencuciannya hanya karena najis. Babi dikiaskan atau disamakan dengan anjing karena keadaannya lebih buruk daripada anjing. Sebagian ulama berpendapat bahwa anjing itu suci. Mereka beralasan dengan hadis yang diriwayatkan Abu Daud dari Ibnu Umar bahwa di zaman Rasulullah SAW anjing-anjing banyak keluar masuk masjid dan tidak pernah dibasuh. Selain dari itu beralasan dengan firman Allah Subhanahu wa taala, Bismillahirrahmanirrahim, fakulu mimma amsakna alaikum. Maka makanlah dari apa yang ditangkapnya untukmu. Al-Maidah ayat 4. Dalam ayat ini kita diperbolehkan memakan binatang yang ditangkap anjing dan tidak disuruh mencucinya lebih dahulu. Sedangkan binatang itu sudah tentu bergelimang dengan air liur anjing yang menangkapnya itu. Pendapat pertama menjawab bahwa keluar masuknya anjing ke masjid tidak menunjukkan sucinya. Begitu juga ayat tersebut tak dapat menjadi dalil atas sucinya. Sebab memperbolehkan memakan binatang itu tidaklah berarti tidak wajib mencucinya. Hanya tidak diterangkan dalam ayat karena dalil wajib mencuci najis itu sudah cukup diterangkan pada tempat yang lain. Yang ketujuh, bagian badan binatang yang diambil dari tubuhnya selagi hidup. Hukum bagian-bagian badan binatang yang diambil selagi hidup
ialah seperti bangkainya. Maksudnya kalau bangkainya najis, maka yang dipotong itu juga najis, seperti babi atau kambing. Kalau bangkainya suci, yang dipotong sewaktu hidupnya pun suci pula, seperti yang diambil dari ikan hidup, dikecualikan bulu hewan yang halal dimakan, hukumnya suci. Firman Allah Subhanahu wa taala, bismillahirrahmanirrahim, wa min aswafiha wa aubariha wa as'ariha asasa, dan dijadikannya pula dari bulu domba, bulu unta, dan bulu kambing alat-alat rumah tangga. An-Nahl ayat 80. Semua najis tidak dapat dicuci kecuali arak. Jika ia sudah menjadi cuka dengan sendirinya, maka ia menjadi suci apabila cukup syarat-syaratnya, seperti yang akan diterangkan nanti. Begitu juga kulit bangkai dapat menjadi suci dengan cara disamak. Nah, selanjutnya yaitu kaifiat atau cara mencuci benda yang kena najis tadi. Untuk melakukan kaifiat mencuci benda yang kena najis, terlebih dahulu akan diterangkan bahwa najis terbagi atas 3 bagian. 1. Najis mughalazoh, yaitu tebal, yaitu najis anjing. Benda yang terkena najis ini hendaklah dibasuh 7 kali. 1 kali diantaranya hendaklah dibasuh dengan air yang dicampur dengan tanah. Sabda Rasulullah SAW, tahuru ina'i ahadikum iza walahu fihil kalbu ayyagsilahu sab'a marratin ulahunna biturabi. Cara mencuci bejana seseorang dari kamu apabila dijilat anjing hendaklah dibasuh 7 kali. Salah satunya hendaklah dicampur dengan tanah. Yang kedua itu adalah najis mukhaffafah, itu ringan. Misalnya kencing anak laki-laki yang belum memakan makanan lain selain ASI. Mencuci benda yang kena najis ini sudah memadai dengan memercikkan air pada benda itu meskipun tidak mengalir. Adapun kencing anak perempuan yang belum memakan apa-apa selain ASI, cara mencucinya hendaklah dibasuh sampai air mengalir di atas benda yang kena najis itu dan hilang zat najis dan sifat-sifatnya, sebagaimana mencuci kencing orang dewasa. Sesungguhnya Ummu Qais telah datang kepada Rasulullah SAW beserta bayi laki-lakinya yang belum makan makanan selain ASI. Sesampainya di depan Rasulullah, beliau dudukkan anak itu di pangkuan beliau. Kemudian beliau dikencingin, lalu beliau meminta air, lantas beliau percikan air itu pada kencing anak-anak tadi. Tetapi beliau tidak membasuh kencing itu. Riwayat Bukhari dan Muslim. Dan sabda Rasulullah SAW, yusalu mim baulil jariyati wa yurasu mim baulil gulami. Kencing anak-anak perempuan dibasuh dan kencing anak-anak laki-laki diperciki. Riwayat Tirmizi. Yang ketiga adalah najis mutawassitoh, pertengahan, yaitu najis yang lain daripada kedua macam yang tersebut di atas. Najis pertengahan ini terbagi atas 2 bagian. Yang pertama najis hukmiyah, yaitu yang kita yakini adanya tetapi tidak nyata zat, bau, rasa, dan warnanya, seperti kencing yang sudah lama kering sehingga sifat-sifatnya telah hilang. Cara mencuci najis ini cukup dengan mengalirkan air di atas benda yang kena itu. Yang kedua najis ainiyah, yaitu yang masih ada zat, warna, rasa, dan baunya, kecuali warna atau bau yang sangat sukar menghilangkannya. Sifat ini dimaafkan. Cara mencuci najis ini hendaklah dengan menghilangkan zat, rasa, warna, atau baunya. Saudara muslim sekalian, untuk episode kedua kali ini saya rasa cukup sekian. Nanti kita akan sambung lagi di episode ketiga dengan kelanjutan masih di bab toharoh bersuci. Terima kasih telah menyimak video ini. Jangan lupa di subscribe, like, komen, dan share. Sekali lagi jangan lupa di subscribe, like, komen, dan share. Sekali lagi jangan lupa di subscribe, like, comment, and share. Terima kasih saya ucapkan. Kurang dan lebihnya kami mohon dibukakan pintu maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.